belajar di kunci pintu, saya kabur lewat sini nih, pagernya masih dari bambu. Ya, kita congkel bambunya, kita kabur melihat tragedi di Bintaro. Saya masih sekolah di sini, saya ingat. Yang kereta sama kereta gitu loh. Baik, sedikit saya akan jelaskan tentang meneruskan dari pimpinan saya. Beliau ini pimpinan saya. Pak Peri adalah Panit Bimas. Panit Bimas itu di atas Kanit ada Panit. Dari Panit ada namanya Babin Kamtimas. Jadi strukturnya seperti itu di kepolisian. Adik-adik, sedikit saya jelaskan tentang awal terjadinya kenakalan remaja, dampak kenakalan remaja, apa sih nanti kelanjutannya yang harus kita pertanggungjawabkan akibat kenakalan remaja. Nih saya bahas satu. Ya, remaja adalah usia yang boleh dikatakan dari 6 sampai dengan berapa tahun? 12 tahun. Berapa? 15 tahun. Berapa? 17 sampai dengan 18 tak? Karena di situ dinyatakan dalam KTP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022. Jadi remaja itu boleh dibilang remaja kalau memang mereka sudah berusia 18 tahun. Gitu. Kalau di agama sudah balik ya. Sudah memiliki KTP. Itu pun dibahas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang remaja atau anak. Jadi singkatnya begini, yang dikatakan remaja atau anak atau remaja adalah usia dari 6 tahun sampai dengan 18 tahun. Nah, apa sih penyebab kenakalan remaja? Pertama, dengerin. Akibat kenapa remaja ini bisa nakal gitu loh. Karena kalau orang tua sama orang tua berantem apa namanya? Apa namanya? Bahasa Inggris nggak paham. Inilah broken home. Akibat broken home atau orang tua dengan orang tua laki dengan orang tua perempuan berantem, ribut mulu di rumah, anak jadinya terbengkalai. Karena anak terbengkalai, anak ini mencari jati dirinya. Gue mau ikut bapak atau ikut ibu, kan gitu ya. Ikut si bapak, bapaknya kawin lagi. Ikut si ibu, ibunya kawin lagi. Jadi ibu tiri. Akhirnya si anak keluar jalur pergaulan bebas nongkrong di situ. Saya ketemu, karena sering ketemu sama saya. MTS asa ada nongkrongin situ. Minumnya kopi ya, yang 2.500 jadi kenyang. Jadi akibat broken home, anak ini terbengkalai nyari jatinya sendiri, jati dirinya sendiri di luar, kan gitu ya. Yang kedua, pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas maksudnya gini. Adik dari rumah itu ngakunya sekolah. Ya, sekolah nih ngakunya. Sampai di tengah jalan bajunya dimasukin ke bawah jok motor. Nah, sekarang motor beat, ada jok motor di bawah tuh tempat naruh tas ya. Kalau di situ di dalam ada siapin kaos. Pakai kaos, ikutlah dengan teman-temannya janjian lewat Facebook, lewat WA, lewat Twitter. Gimana? Di situ misalnya nongkrong di situ. Nah. Udah kebaca itu mah. Akibat pergaulan bebas, teman-temannya ini nungguin di situ. Sampai di situ kalian tuh dijebak, ayo nih kopinya enak gitu ya. Kalau kata Pak Peri misalnya anggur merah gitu.
Sangat sesaat sengsara seumur. Ta'alam palaisal mar'u yuladu aliman walaisal ahu iman kaman huwa jahilan. Belajarlah kamu karena tak ada seorang pun yang lahir dari dunia ini dalam keadaan pandai gitu ya. Tanpa punya ilmu, pasnya dia orang yang bodoh, goblok, tolol. Makanya kalau kita punya ilmu, pergaulan bebas, kita bisa tangkal. Dari mana? Dari belajar. Gue mau belajar mah takut. Kalau bisa, nah semua orang juga lahir dalam keadaan bodoh. Nah, saya bilang tadi, orang itu lahir dalam keadaan bodoh tanpa punya ilmu, pastilah dia orang yang bodoh. Alam palaisal malu yuladu aliman walaisal ahu ilman kaman huwa jahilan. Bodoh gitu. Kalau belajar nongkrong mau mulai jam 9 pagi, ada razia ditangkap, masih pakaian sekolah, ditangkap dibawa ke Polsek Pondok Aren. Karena kenapa? Nongkrong pagi-pagi di Seto pakaian sekolah, dibawa ke Polsek nangis. Nah, ngaku preman. Preman itu apa preman? Pre itu bebas, man itu manusia. Jadi preman itu manusia bebas. Ya? Paham? Al-ilmu nurun wa nurullah yahdu dari as. Jadi ilmu Allah itu tidak akan diturunkan kepada orang yang begitu. Lanjutnya 2 menit lagi nih. Itu akibat dampak dari orang tua, dampaknya dari rekan-rekan. Ketiga apa? Kenakalan remaja ingin menemukan jati diri. Ini yang ketiga. Dengerin. Jati diri begini maksudnya nih. Ini namanya Panjul. Ini lagi peci ini. Adit ya. Adit ini dia. Ini yang ketiga. Mana soalnya? Saya lihat kamu kayak Sekna, Dit. Kamu mana siapa, Dit? Anaknya Bang Bosri. Ada bapaknya ganteng nih. Saya Bang. Kan rumah kamu di rumah saya. Kamu tahu rumah saya? Iya. Kamu masih ngarit? Masih suka ngarit nggak? Enggak. Mau main layangan kamu sih? Masih nggak? Masih layangan nggak? Masih. Berapa duit tuh lomba? Bocah. Oke. Saya lagi main layangan. Kalau pagi jam 6 dia udah bangun ya. Saya kira masalah subuh. Bukan. Layangan. Main layangan dia. Tahunya kalau lihat cepet kata dia bener ngaku. Ya. Apa dia? Kamu kayak artis kan teman? Lucu. Ini Adit ini mentalnya kuat, saya tahu dia. Ini dia, mentalnya kuat dia. Berani. Bom. Kacamata, bom. Kamu siapa? Diri. Saya senang kamu. Kamu tinggal di mana? Pondok Kacang Timur dekat Via Pipit. Lapangan. SD. Penasem. Jadi kamu tinggalnya dekat lapangan ya? Dekat sekolah SD kan? Iya. Kamu bapaknya siapa? Salam buat bapak ya. Saya kenal bapak kamu. Salam dulu. Jadi kan ini jadinya tegar nih. Jadinya tadi dia mengantuk yang itu udah jadi kan gitu. Itu Bu. Apa namanya? Kita kasih masukan seperti itu.
Dampak itu yang ketiga yaitu pengen mengenal jati diri. Setelah ini nanti ada dampak akibat pergaulan bebas atau kenakalan remaja. Dampaknya apa? Satu, kita akan dijauhi oleh teman-teman kita karena kita nakal. Yang kedua, kita akan dibenci oleh guru karena kita suka bolos, tidak masuk sekolah. Dan ini mah berangkat sampai di sekolah mah mental mana tahu. Yang ketiga, dampaknya yang paling terburuk adalah tidak naik kelas. Guru pun tidak mau menaikkan kamu dari kelas 1 ke kelas 2 karena jarang masuk sekolah. Yang terakhir, dampaknya yang paling jelek adalah malu. Orang tua ini jadi malu. Malunya kenapa? Orang tua dipanggil ke sekolah. Sampai di sekolah itu orang tua disuruh buat surat pernyataan. Bapak ibu silakan tanda tangan bahwa anak bapak kemarin nongkrong di Setu. Gitu. Akhirnya orang tuanya malu, beli materai 5.000, tanda tangan di situ. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Itu yang keempat. Dampak yang paling buruk dan paling jelek adalah yang kelima apa? Oh, ada 6 ini yang kelima. Yang kelima apa? Dikeluarkan dari sekolah. Dipecat dari sekolah, dikeluarkan dari sekolah. Ya. Malu kan? Enggak sekolah. Pagi-pagi keluyuran nyari rongsok. Mau enggak? Iya. Kan katanya begini, kata bahasa mau begini ya. Gantungkan cita-cita kamu setinggi bintang di angkasa. Kan gitu. Boleh emak kita tukar nasi uduk, tapi anaknya jadi polisi. Pernah lihat YouTube enggak? Buka di YouTube tuh kalau kamu pinter. Buka YouTube. Supir angkot jadi anak supir angkot jadi polisi. Udah nonton? Oke. Saya bukanya baru semalam. Pas itu saya buka, saya nangis bener-bener dari mata. Bapaknya nyupir. Jam 6 pagi berangkat dia dari Bandung ke Cilengsi, nyupir mobil angkot. Tapi karena anaknya punya cita-cita yang kuat, gua mau menunjukkan. Kayak si Amin lah, kayak si Amin gini tadi, yang gampang gini ya. Si Amin itu bapaknya itu macul tiap hari, ya macul. Sorenya nyabut kangkung, bayam, pisang apa dibawa ke pasar. Itu bapaknya si Amin tuh, Amin tuh. Tapi si Amin orang malu bapaknya jadi petani, anaknya jadi polisi. Orang Betawi. Orang Betawi. Bapak saya petani, ibu saya tukang nasi uduk, anaknya jadi polisi. Malu saya? Tidak. Saya pernah bawa gemblong, tau gemblong nggak? Kamu tahu pisang goreng nggak? Saya pernah pakai tampah loh. Di atas. Pakai tampah saya. Saya pernah jadi tukang es, tahu nggak tukang es? Saya nggak malu. Saya buktiin, saya masih punya fotonya, saya masih punya barang buktinya. Kalau saya cerita, ayahnya pernah jadi tukang es, misalnya saya jadi jenderal, saya jadi kayak Jokowi jadi presiden misalnya. Saya buka tuh lembaran saya. Tuh, Yamin yang dulu pernah jadi tukang es keliling. Tuh, si Yamin yang dulu pernah jadi tukang gemblong pakai tampah. Malu saya tidak. Tapi saya cukup bangga dengan orang tua saya. Meskipun dia petani, tapi anaknya bisa jadi polisi. Terakhir yang keenam adalah dampak yang paling terburuk. Kalian masuk ke kantor masuk ke kantor polisi. Di sana kalian masuk langsung disidik jari. Setelah sidik jari, kalian dipoto kiri, kanan, depan, belakang. Ya? Paham nggak? Kalau sudah seperti itu, kalian tidak bisa masuk karena yang dilihat adalah catatan kepolisian. Ya? Atau kalau kalian ke polsek itu ada namanya ruang SKCK.
surat catatan kepolisian. Nanti kalau kalian datang ke sana, kalian mau kerja dimanapun, mau kuliah dimanapun, itu nanti dipinta. Kalau namanya sekarang surat keterangan catatan kepolisian. Ya, nanti kalau kalian di sana sudah ada sidik jarinya di sana, ada belangko foto kiri kanan kalian, kalian tidak akan bisa masuk perguruan tinggi, tidak bisa masuk gitu. Itu dampak yang paling terburuk, dampak yang paling jelek akibat kenakalan remaja. Sekali lagi saya katakan, saya kasih bekal kalian, tolong jam 10 malam pulang. Wajib jam 9 malam sudah di rumah. Sekali lagi yang putra nih, yang putra, kalau misalnya kalian keluar malam, jam 9 usahakan sudah di rumah. Jam 10 ada razia kepolisian, kalian ditangkap, jangan salahkan kami dari pihak kepolisian. Ya, ini yang pertama, saya sarankan. Yang kedua, tolong kalau kalian misalnya maaf nih, maaf saya ngajarin. Kalau kalian misalnya bolos ke sekolah, kalian pulang dari sekolah, tolong kalau nongkrong di Setu atau di Disco Peri atau di Permata, tolong pakaiannya diganti dulu. Ganti dulu, pulang ke rumah bilang sama emak, sama bapak, "Mak, saya mau ke Disco Peri." Ya, bajunya diganti dulu. Jangan sampai nanti ada patroli kepolisian, kalian jam pelajar masih nongkrong di sana, ditangkap, dibawa ke polsek, ditanya sekolah mana, MTS Asadah. Wah, Pak Yamin sekolah di situ, gitu kan, malu. Yang kedua, panggil bapaknya, ditelepon. Bapaknya lagi dagang pisang di pasar, mana pisangnya belum laku, anaknya dibawa ke kantor polisi, kaget bapaknya pingsan, masuk rumah sakit jantungan, kelopak ya, sedih, sedih kayak itu tuh. Bang Rosid ngapain? Bang Rosid lagi mana? Di pasar Lembang, ngapain? Dagang pisang. Bang, anaknya ditangkap. Mana mau ditangkap? Ya apa? Nggak tahu tuh katanya di kantor polisi sekarang. Abang pulang buru-buru. Bapaknya kaget, jantungan mati. Siapa yang dosa? Siapa yang dosa? Anaknya. Loh, bapak si Rosin bilang masih hidup nih. Ini maaf. Bang Rosin masih hidup, dia pulang. Marah sama polisi, tanya Pak Ferry, ada yang datang ke polsek marah-marah bapaknya. Gua udah terima anak gua ditangkap. Gua apa? Salah apa gua? Anak saya gua salah apa? Gitu. Orang Betawi kalau ngomong gitu kan. Anak gua salah apa? Anak gua ditangkap. Begitu, kalau orang Betawi itu adanya jelek ya. Orang Betawi beda. Orang Betawi. Nah, adatnya jelek cuma. Marah-marah nih kantor polisi. Orang terima anaknya di polsek. Nah, setelah kita jelaskan, Pak Ferry jelaskan, mohon izin Bapak, silakan Bapak duduk, silakan Mbak minum dulu. Bapaknya minum, duduk, udah duduk minum, udah kita ajakin ngobrol, gitu kan? Anak Bapak tadi nongkrong di Danau Setu. Lah, anak saya sekolah sih Pak? Iya, dari rumah Mas sekolah, dari rumah sekolah, sampai di tengah jalan belok ke Danau Setu. Saya jelaskan, begitu sampai di Danau Setu ada razia kepolisian. Jam 9 pagi anak Bapak lagi di sono. Ngapain anak gua? Rokok. Tahu Bapak ya? Rokok. Rokok mil berapa sebungkus? Rokok mil berapa sebungkus? 12.000. Hah? Siapa yang tahu harga rokok mil? Ayo, siapa yang tahu harga rokok mil berapa? Ayo, saya tanya. Rokok mil yang putih tuh, rokoknya yang putih berapa? Cowok ya, cowok. Berapa? Hah? Berapa? 7.000 dikasih sama dia. 23.000.
berarti tukang rokok ya. Oke, iya. Dia tahu harga rokok mil 27.000. Ya. Harga rokok mil 27.000. Dia tahu. Baik. Itu aja yang perlu saya sampaikan karena saya juga masih ada dia, Pak Peri juga masih ada dia. Terima kasih, mohon maaf. Ya, kalau untuk pertanyaan nanti justru belakangan aja ya, waktunya sudah siang. Yang penting tolong sampaikan pesan saya buat orang tua kalian. Jangan gengsi jadi anak petani, jangan malu orang tua kita jadi pedagang nasi uduk. Yang penting anak-anaknya bisa sekolah, anak-anaknya punya cita-cita setinggi langit. Jangan rendah, jangan malu, jangan takut, jangan minder. Belajar, belajar, belajar. Ya, kan saya udah bilang tadi, tidak ada seorang pun yang lahir dalam keadaan pinter tanpa punya ilmu. Pastilah dia orang yang bodoh. Ya, itu aja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, ya, karena waktunya juga memang udah mepet. Sebenarnya banyak banget.